Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian tetap semangat ya anak-anak. Sebentar lagi kita akan mengikuti mid semester. Kalian pelajari materi yang sudah ibu berikan. Oke, hari ini seperti biasa silahkan siapkan buku catatan. Kemudian kalian simak dan kalian catat semua penjelasan yang ada pada video kali ini. Ya, materi pada hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari bab 4, yaitu tentang pemuaian. Oke, sudah disiapkan catatannya? Kita mulai. Nah, perubahan benda akibat suhu itu disebut juga sebagai pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa bertambah ukurannya suatu benda akibat peningkatan suhu. Ada 3 macam pemuaian yang akan kita bahas. Yang pertama muai panjang, muai luas, dan muai volume. Kita bahas dulu tentang muai panjang. Sebelumnya, tahukah kalian, kabel listrik pada tiang listrik sengaja dipasang kendur untuk memberi ruang pada peristiwa pemuaian, sehingga mencegah kabel putus. Seperti pada gambar ya, kalian pasti sering lihat ya kabel pada tiang listrik yang dipasang seolah-olah pasang kendur. Nah, itu untuk mencegah peristiwa pemuaian atau kabel putus. Jadi ada kaitannya tentang pemuaian ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan Ibu akan berikan tabel koefisien muai zat padat. Bisa kalian catat di sini ya. Ini nanti akan digunakan untuk soal-soal latihan. Jadi harus kalian catat pada tabel koefisien muai zat padat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang muai panjang. Apa sih muai panjang? Nah, rumus muai panjang ini ada 3 rumus. Yang pertama, L sama dengan L0 ditambah delta L. Kemudian yang kedua, delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Kemudian rumus yang ketiga, L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Ingat, kalau ada di dalam kurung berarti kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Nah, berikut keterangannya. L itu adalah panjang akhir, satuannya meter. L0 itu adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Sedangkan delta L itu merupakan pertambahan panjang. Kemudian alfa merupakan koefisien muai panjang. Satuannya per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat min 1. Kemudian delta T itu merupakan kenaikan suhu. Nah, satuannya derajat Celcius. Delta T itu untuk mencari delta T, caranya adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Apa itu T2 dan T1? T1 adalah suhu awal, satuannya derajat Celcius, dan T2 adalah suhu akhir, derajat Celcius. Kalian bisa skip video ini, kemudian kalian catat ya rumus dan keterangannya, karena ini sangat penting untuk penyelesaian soal. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soal muai panjang. Seutas kawat aluminium pada pagi hari, suhunya 20 derajat Celcius, memiliki panjang 2 meter. Jika koefisien muai panjang kawat adalah 24 dikali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1, berapakah pertambahan panjangnya di siang hari jika suhunya 30 derajat Celcius? Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita tulis diketahui dulu.
diketahui T1. Ingat, T1 tadi adalah suhu mula-mula atau suhu awal, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian T2. Nah, T2 itu apa tadi? Ya, suhu akhir. Nah, di sini di soal ada suhu akhirnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian ada apa lagi? Ada L0 atau panjang mula-mula, yaitu 2 meter. Dan koefisien muai panjang kawat atau alfa sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 6 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, yang ditanya apa, Bu? Yang ditanya adalah pertambahan panjang kawat. Pertambahan panjang berarti dilambangkan dengan delta L. Jadi yang ditanya adalah delta L. Nah, caranya gimana, Bu? Oke, caranya kita pakai rumus delta L. Tadi pada rumus yang udah Ibu tunjukkan tadi, delta L itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, delta T kok nggak ada, Bu, yang diketahui? Delta T-nya caranya kalian cari dengan mengurangkan T2 dikurang dengan T1 atau suhu akhir dikurang dengan suhu awal ya. Nih, suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, jadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali T2 dikurang T1. Maka kita masukkan angkanya. Delta L sama dengan L0-nya 2 atau 2 meter dikali alfanya 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dalam kurung T2-nya 30 derajat Celcius dikurang T1-nya 20 derajat Celcius. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalian tinggal masukkan saja angkanya. Nah, kemudian kita sederhanakan. Delta L sama dengan 2 meter, masih kita tulis ya, dikali 24 dikali 10 pangkat min 6, masih kita tulis alfanya. Kemudian yang disederhanakan adalah yang di dalam kurung, 30 dikurang 20 sama dengan 10 derajat Celcius, maka dikali 10 derajat Celcius. Nah, ini tinggal kalian kalikan saja. 2 dikali 24 adalah 48, maka ditulis delta L sama dengan 48 dikali, nah 10 pangkat min 6 dikali 10 itu sama dengan 10 pangkat min 5. Kenapa pangkatnya berkurang, Bu? Ya, itu memang sudah aturannya. 10 pangkat min 6 dikali 10 itu maksudnya adalah 10 pangkat 1 ya, maka di pangkatnya jadi berkurang. Jadi hasilnya delta L sama dengan 48 dikali 10 pangkat min 5 meter, atau bisa ditulis juga 0,00048 meter. Maksudnya 10 pangkat min 5 itu adalah ada 5 angka di belakang koma gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Muai luas. Nah, bisa kalian lihat rumusnya. Muai luas hampir sama rumusnya, cuma berbeda hurufnya saja. Muai luas ini rumusnya yang pertama ada A sama dengan A0 ditambah delta A. Rumus yang kedua delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Rumus yang terakhir A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, keterangannya bisa kalian lihat. A itu merupakan luas akhir, satuannya meter persegi. Kemudian A0-nya adalah luas mula-mula, satuannya meter persegi. Mohon maaf, ini sini Ibu salah tulis ya. Kemudian delta A itu adalah pertambahan luas, satuannya meter persegi. Kemudian beta itu merupakan koefisien muai luas. Kemudian delta T kenaikan suhu, T1 suhu awal, T2 suhu akhir. Kita lihat contoh soalnya.
Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,0000012 derajat Celcius pangkat min 1, berapakah luas besi tersebut? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui T1-nya atau suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian T2 atau suhu akhir yaitu 90 derajat Celcius. Lalu A0 adalah luas mula-mula atau luas awal 10 meter persegi. Kemudian alfa. Nah, di sini yang kita ketahui adalah muai panjang besi, ya, muai panjang besi. Ini salah ya, bukan luas tapi panjang besi. Muai panjang besinya 0,000012 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, karena ini ketahui alfa, tapi di rumus nanti kita pakai beta, maka beta itu adalah 2 kali alfa. Jadi besarnya beta itu adalah 2 kali alfa. Maka alfanya kita kali 2. Jadi beta sama dengan 2 kali alfa sama dengan 2 dikali alfanya adalah 0,000012 derajat Celcius pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 0,000024 derajat Celcius pangkat min 1. Oke, bisa dipahami ya dari mana dapat betanya. Jadi sudah ketentuannya bahwa besarnya beta adalah 2 kali alfa. Maka alfanya harus dikali 2 dulu. Lalu kita jawab. Karena yang ditanya, oh iya, Ibu lupa nulis ditanya ya di sini. Ditanya adalah A, ya, atau panjang akhir dari besi tersebut, maka pakai rumus A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Nah, kemudian A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali T1 dikurang T2. Oke, kita masukkan angkanya. A0-nya, A sama dengan A0-nya 10 meter persegi. Kemudian dikali 1, satunya tetap ditulis ya. 1 ditambah betanya tadi 0,000024 derajat Celcius pangkat min 1 dikali T2-nya 90 dikurang T1 30. Nah, kita sederhanakan dulu. A sama dengan 10 meter persegi dikali 1 ditambah 0,000024 derajat Celcius pangkat min 1 dikali 60. Dari mana Bu 60? Kita sederhanakan yang delta T-nya yaitu 90 dikurang 30, hasilnya 60. Oke, kita sederhanakan lagi. A sama dengan 10 meter persegi dikali 1 ditambah 0,00144. Dari mana Bu 0,00144? Itu kalian kalikan 60 dikali 0,000024. Hasilnya 0,00144. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Yang di dalam kurung kita tambahkan. Jadi A sama dengan 10 meter persegi dikali 1,00144. Hasilnya A sama dengan 10,0144 meter persegi. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah muai volume. Nah, rumus muai volume V sama dengan V0 ditambah delta V. Kemudian
Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Kemudian V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, di sini ada keterangannya. Mohon maaf, Ibu salah menulis untuk satuan volume ya. Satuan volumenya harusnya meter kubik, tapi di situ Ibu tuliskan meter saja. Mohon maaf ya. Nah, keterangannya bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Nah, untuk koefisien muai volume itu lambangnya gamma ya, seperti huruf sebenarnya seperti huruf J. Sepertinya seperti huruf J, bukan Y ya anak-anak, tapi itu seperti huruf J. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter, maka suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius, jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, kita lihat penyelesaiannya. T1-nya 25 derajat Celcius, kemudian T2-nya 75 derajat Celcius. Ingat tadi ya, T1 apa, T2-nya apa. Kemudian V0 adalah volume awal sepanjang 1 liter. Kemudian alfanya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Nah, gamanya karena diketahui adalah alfa, maka kita cari gamanya. Gamanya itu adalah 3 kali alfa. Maka alfanya kita kalikan 3. Jadi gamma sama dengan 3 kali alfa sama dengan 3 dikali 2 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya adalah V. Oke, kita jawab. V sama dengan, pakai rumus yang V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, tinggal kalian masukkan rumusnya lagi. Tinggal kalian masukkan angkanya. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali T2 dikurang T1. Ingat, T2 dikurang T1 adalah mencari delta T. Maka V sama dengan V0-nya 1 liter dikali 1, tetap ditulis 1, ditambah gammanya adalah 6 dikali 10 pangkat min 5 dikali dalam kurung T2-nya 75 dikurang T1-nya 25. Maka kita sederhanakan delta T-nya. V sama dengan 1 liter dikali 1 ditambah 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 50. Dari mana 50? Dari 75 dikurang 25. Oke, kita lanjutkan. V sama dengan 1 liter dikali 1, tetap ditulis ya, ditambah 300 dikali 10 pangkat min 5. Dari mana Bu 300? Dari 6 dikali 50, hasilnya 300. Maka kita sederhanakan lagi. V sama dengan 1 liter dikali 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa bisa jadi 3 kali 10 pangkat min 3? Jadi 300, karena 300 punya 02, maka dikalikan 10 pangkat min 5, maka 10 pangkat min 5-nya dikurangi 2 pangkatnya, maka hasilnya 3 kali 10 pangkat min 3. Maka V sama dengan 1 liter ditambah 1, V sama dengan 1 liter dikali 1 ditambah 0,003. Dari mana Bu 0,003? Dari 3 dikali 10 pangkat min 3, atau 3 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 0,003. Hasilnya adalah V sama dengan 1 liter dikali 1,003. Maka volume akhirnya adalah
1,003 liter. Oke. Ibu harap kalian bisa memahami contoh-contoh soal dari muai panjang, luas, dan volume. Kita lanjutkan. Nah, penerapan sifat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan roda besi pada roda pedati, kemudian sambungan rel kereta api, pemasangan kaca pada bingkainya, pemasangan kabel listrik pada tiang listrik, dan bimetal. Apa sih bimetal? Bimetal merupakan dua keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya, kemudian dijadikan satu. Jadi bimetal itu terdiri dari dua keping logam. Nah, penjelasan mengenai bimetal. Ketika bimetal dipanaskan atau didinginkan, maka akan melengkung yang disebabkan oleh pemuaian atau penyusutan kedua logam yang berbeda koefisien muainya. Berikut penjelasan arah lengkung bimetal. Apabila bimetal dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Ingat, jika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya kecil. Kemudian, apabila bimetal didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya besar. Ini kebalikannya ya. Oke, kita lihat pada gambar. Nah, ini merupakan bimetal yang terdiri dari aluminium dan besi. Jadi bagian atas aluminium, bagian bawah besi. Nah, ini kondisi sebelum dipanaskan adalah lurus. Nah, kemudian setelah dipanaskan, ternyata aluminium melengkung ke arah besi. Jadi, dari gambar tersebut diperoleh bahwa koefisien muai panjang besi lebih kecil dari koefisien muai panjang aluminium. Ingat tadi, kalau dipanaskan, logam akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Maka di sini aluminium melengkung ke arah besi, berarti besi koefisien muai panjangnya kecil gitu. Oke. Sampai di sini Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa dicatat. Terima kasih telah menyimak dan mencatat materi pada hari ini. Kalian bisa mengulang video ini, kemudian kalian catat. Ingat, catat pada hari ini juga. Ibu tidak mau ada yang minta suatu saat minta lagi materi pada Ibu, ya. Jadi harus dicatat pada hari ini. Nah, tugasnya adalah catat semua materi pada video pertemuan hari ini. Dicatat pada buku catatan. Nah, catatan hari ini Ibu hitung sebagai tugas. Kumpulkan catatan materi ini ketika pengumpulan tugas di sekolah, tentunya setelah UTS atau MIT. Jika tidak mengumpul catatan, tanggung akibatnya sendiri. Oke, Ibu rasa cukup. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya, catatannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.